Brigade Al-Quds mempunyai taktik jitu untuk mengelabui musuh. Komandan Al-Quds Muhammad Jaber alias Abu Syuja kini muncul kembali setelah sempat dikabarkan tewas dalam pertempuran sengit di Tulkarem dengan Zionis. Melansir The Arab News, Abu Syuja mendadak muncul di sebuah pemakaman pejuang Brigade Tulkarem pada Minggu 21 April. Kemunculan Abu Syuja pun menjadi mengejutkan karena ia diyakini telah meninggal dalam serangan Zionis selama 50 jam di Camp Nursans pekan lalu. Namun Abu Syuja terlihat kelilingi oleh anggota batalion dan ribuan peziarah di pemakaman. Sementara dalam video yang beredar, Abu Syuja menekankan bahwa kelompoknya masih melawan pendudukan Israel. Brigade Al-Quds merupakan salah satu dari dua kelompok perlawanan bersenjata asal Palestina yang bermarkas di jalur Gaza. Kelompok militer siluman ini amat dikenal dengan metode serangannya secara senyap atau diam-diam terhadap musuh-musuhnya. Kiprah perlawanan Brigade Al-Quds mulainya terlihat sejak 1981 yang dipimpin oleh Fatih Syahahi dan Abdul Al-Aziz Adwa di Gaza. Mereka merupakan sayap militer kelompok jihad Islam Palestina. Al-Quds menjadi kelompok milisi yang kerap membantu berbagai serangan Hamas melawan Israel. Kelompok pimpinan Abu Syuja itu bertanggung jawab atas penembakan roket dan rudal dari Gaza ke Israel. Sistem radar di dekat situs nuklir rahasia Iran dilaporkan rusak parah imbas serangan Israel pekan lalu di dekat Isfahan. Serangan itu disebut-sebut sebenarnya menargetkan peluncuran rudal anti pesawat S-300 buatan Rusia. Para analis menilai serangan itu sebagai peringatan terhadap Iran akan kemampuan Israel. Demikian laporan The New York Times mengutip dosen senior di Clemson University, Amerika Serikat, Dr. Aras Azizi. Azizi menilai sasaran operasi di pangkalan udara di dekat Isfahan sangatlah penting. Pasalnya pangkalan tersebut sumber utama dukungan pertahanan udara dan semua instalasi nuklir di provinsi tersebut. Sementara itu Alexander Greenberg, pakar Iran di Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem mengatakan pilihan dan penetapan target Israel dengan sendirinya menunjukkan kehadiran Mossad di Iran. Menurutnya serangan itu membawa pesan bahwa Israel bisa menyerang wilayah Iran di mana saja. Mengingat Isfahan berada di pusat Iran relatif jauh dan Iran tahu persis di mana mereka bisa menyerang. Greenberg mengatakan masuk akal jika Iran belum mengkonfirmasi bahwa pangkalan udaranya diserang. Sementara Douglas, peneliti senior non-residen di Dewan Atlantik mengatakan jika serangan Israel melibatkan quadcopter kecil, drone kecil ini kemungkinan besar diluncurkan dari dalam Iran. Hal ini akan menyoroti contoh lain di mana Mossad hadir di lapangan dan bagaimana Iran menjadi arena bermainnya. Diketahui Israel telah lama diyakini telah melakukan operasi sabotase di Iran melalui agen spionase Mossad, seperti tewasnya ilmuwan nuklir terkemuka Iran yang dibunuh menggunakan senapan mesin yang diremot dari jarak jauh. Menurut beberapa media Iran, agen-agen Israel bahkan menangkap dan menginterogasi IRGC untuk mendapatkan informasi intelijen. Israel menuding Iran menggunakan senjata nuklir dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Iran pun akhirnya buka suara terkait tudingan tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin nuklir Iran. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani dalam konferensi persnya pada Senin 22 April. Kanani kembali menekankan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Sementara secara terpisah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga berbicara soal program nuklir Teheran yang menurut Barat memiliki tujuan militer. Mengutip Al-Arabiya, Khamenei bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai. Namun sebaliknya, Komandan IRGC yang bertanggung jawab atas keamanan nuklir Ahmad Haqtalab mengatakan akan meninjau kembali doktrin nuklirnya dan menyimpang dari pertimbangan sebelumnya. Pernyataan Haqtalab ini merespon ancaman serangan balik oleh Israel. Pada tahun 2021, Menteri Intelijen Iran saat itu mengatakan bahwa tekanan Barat dapat mendorong Teheran untuk membuat senjata nuklir. Seperti diketahui, pengembangan nuklir di Iran dilarang oleh Khamenei dalam sebuah fatwa atau keputusan agama pada awal tahun 2000-an. Namun, Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi mengatakan pada bulan Februari bahwa Iran terus memperkaya uranium
dengan tingkat kemurnian hingga 60%. Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan untuk penggunaan nuklir komersial. Tampaknya Iran sedang berupaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat yang sempat terputus pada tahun 2018 di masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Panglima Houthi Yaman mendesak semua pasukannya untuk mengintensifkan serangan di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Pasukan Houthi diminta untuk menyerang kapal kargo Israel yang nekat melintas di sekitar Samudra Hindia dan Laut Merah. Anadolu melaporkan serangan Houthi terhadap kapal dagang musuh akan lebih intensif. Serangan kelompok militan Houthi juga akan menargetkan para sekutu terdekat Netanyahu seperti Amerika Serikat dan Inggris. Diketahui situasi Laut Merah memanas terjadi sejak November 2023. Ketegangan meningkat setelah milisi sayap kanan Iran membombardir rudal ke kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Serangan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan militer Zionis di Gaza yang menyebabkan lebih dari 34.000 orang tewas. Bahkan baru-baru ini militer Israel diam-diam menimbun lusinan mayat warga sipil Palestina di sekitar kompleks halaman rumah sakit Al-Nasser Gaza. Otoritas Gaza meyakini tewasnya puluhan warga Gaza akibat tindakan penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan militer Israel selama penyerbuan berlangsung. Kekejaman Israel tidak berhenti di situ. Memasuki awal bulan April, Israel kembali berulah. Negara Zionis itu dengan sengaja melakukan serangan udara ke konsulat Iran di Damaskus, membuat 7 pasukan elit Korps Angkatan Laut IRGC Iran tewas di tempat. Iran berdalih serangan terhadap Damaskus tidak menargetkan gedung kedutaan Iran, melainkan bangunan di dekatnya yang berfungsi sebagai markas militer Garda Revolusi. Namun Iran menilai serangan mematikan itu telah mengganggu kedaulatan negaranya. Alasan ini yang membuat Houthi Yaman geram hingga para panglima memerintahkan pasukannya untuk mengintensifkan serangan di kawasan Laut Merah yang merupakan rute perdagangan terbesar di dunia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.